haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak Jadilah kehendak di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian rezeki kami yang menjadi bagian kami secukupnya. secukupnya, Cukup untuk cukup untuk memberikan pinjaman pinjaman kepada banyak bangsa, banyak bangsa, sedangkan kami sendiri sendiri tidak punya pinjaman. tidak punya Cukup untuk cukup untuk menjadi saksi jadi Tuhan, saksi Tuhan. mulai dari Yerusalem, Yerusalem, Yudea, Samaria, Samaria, sampai ke ujung-ujung sampai ke bumi. ujung bumi. Cukup untuk Cukup untuk menjadikan menjadikan semua bangsa semua murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata, 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mengundang Allah Roh Kudus untuk menganugerahkan kepada kami yang hadir pada hari ini dengan hikmat dan pewahyuan daripada sorga, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ya, salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, semangat pagi. Ya, senang sekali hari ini kita kembali akan dilayani oleh Mbak Ibu Pendeta Ana Istati Rahayu. Ya, shalom Bu Jim, silakan. Shalom. Jim, ya. Shalom, luar biasa. Ya, pada sore hari ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan dengan tema Who am I? Atau siapakah kita? Saudara, pertanyaan di dalam kehidupan yang harus kita jawab dan harus kita temukan, yaitu siapakah kita ini? Who am I? Dan apa panggilan kita di dalam hidup ini? Saudara, kalau kita tidak bisa menemukan ini, maka saudara, kita tidak ada artinya sebagai orang percaya. Saudara, kita ini adalah yang pertama bahwa anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah. Kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, tentu kita sebagai orang tua, bagaimana kita mengharapkan anak-anak kita yang kita lahirkan itu tidak terus menjadi bayi, tapi dia akan grow up dan menjadi dewasa, ya, sehingga dia menjadi dewasa dan akhirnya dia tahu destination hidupnya. Saudara, kita akan bangga kalau kita punya anak jadi dewasa, tahu destination dalam hidupnya, dan hidupnya diberkati Tuhan, hidupnya berkemenangan. Saudara, sesudah itu kita lihat bagaimana setelah kita grow up menjadi dewasa, Tuhan menjadikan kita diciptakan menjadi pasangannya Tuhan, yaitu menjadi mempelainya. Ya, Tuhan itu tidak memberikan agama, tetapi satu relation, satu hubungan, satu personal life dalam kehidupan kita. Bukan kasih pada umumnya, ya, tapi
ada satu personal life dalam hidup kita masing-masing sesuai dengan nama kita. Bagaimana Tuhan mengasihi si A, si B, si C, si D. Itu Tuhan mengasihi masing-masing sesuai dengan nama kita. Dan kalau kita sudah menjadi dewasa, maka dikatakan bahwa kita harus berkuasa. Ya, kita berkuasa. Saudara, kita kalau sudah menjadi dewasa, kita ini tidak akan suka menjadi orang yang kalah. Tidak ada orang yang suka menjadi orang kalah. Kita semua tidak ada orang yang tidak suka menjadi orang kalah. Karena kita tidak dilahirkan untuk itu. Karena Tuhan tidak mendesain kita untuk kalah. Makanya kita tidak suka untuk kalah. Seperti contohnya, ayam tidak suka di alam air. Beda dengan bebek. Karena apa? Karena ayam tidak didesain untuk hidup di dalam air. Juga demikian kita. Kita ini didesain sebagai pemenang. Tidak suka kalah. Karena itu dalam diri kita selalu ada keinginan yang tidak mau kalah. Dan yang ketiga, kita sebagai anak yang sudah dewasa, kita disiapkan untuk menerima warisan. Alkitab tidak pernah berubah. Sejak awal manusia diciptakan untuk menjadi anaknya Bapa dan menerima warisan. Yang punya keintiman di dalam menyembah Tuhan. Ya, sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Saudara, manusia ini diciptakan untuk memerintah kehidupan. Manusia ini diciptakan menjadi pewarisnya Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Yesus datang tidak membawa agama. Tapi Yesus datang membawa kebenaran untuk menemukan kehidupan. Saudara, hidup kita ini adalah pemberian. Kita tidak bisa menciptakan hidup kita. Hidup kita ini ada pemberian. Kita ini adalah makhluk roh ya. Kita lahir untuk menemukan arti hidup kita. Kita hidup ini tidak sekedar untuk makan, minum seperti bangsa Israel dengan no destination. Saudara, karena itu perjalanan hidup kita, ayo kita membangun kasih kepada Tuhan. Jangan kita membangun hidup yang sia-sia. Kita harus tahu siapa kita. Ya, kita harus mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita membangun hidup yang sia-sia. Saudara, kita lihat Petrus itu orang yang mengasihi Tuhan. Petrus itu bukan pengkhianat. Dia orang yang setia. Ya, beda dengan Yudas. Petrus itu bertekad ikut Yesus. Dan kita lihat sampai Yesus ditangkap, dia ikut. Ini nggak main-main, yang lain sembunyi, tapi dia dampingi Tuhan. Tapi kemudian dia dihadapkan kepada sesuatu yang di luar kemampuannya. Dan akhirnya dia menyangkal Yesus. Oleh karena itu di dalam perjalanan hidup ini kita harus tahu strategi kita. Di dalam hidup ini kita harus tahu strategi musuh-musuh kita. Di dalam hidup kita harus tahu kemampuan diri kita. Di dalam hidup ini kita harus tahu medan yang kita hadapi. Saudara, sehingga satu saat umpama terjadi sesuatu. Karena hidup ini adalah satu journey, ada satu perjalanan. Kalau kita menghadapi sesuatu, kita bisa siap-siapkan. Saudara, kita lihat karena perjalanan hidup ini memang sebuah journey, sebuah perjalanan. Karena itu tiba-tiba bisa terjadi sesuatu. Saudara. Kita lihat contohnya Belsasar. Di puncak kekuasaannya, dia tidak mewarisi sebuah rumah yang gedenya 10 M atau 20 M. Dia mewarisi separuh isi dunia. Tapi satu hari di masa dia di puncak kekuasaannya, dia menjadi seperti orang bodoh yang tidak tahu apa yang terjadi. Dalam satu hari semuanya habis. Saudara, kita harus sadari setiap hari, ya, setiap tarian nafas kita, saudara, itu sebetulnya adalah anugerah. Saudara, kalau sampai jantung kita ini berhenti, sudah selesai. Kita tahu bahwa jantung kita ini tidak pernah berhenti, paru-paru kita tidak pernah berhenti. Tangan kita bisa berhenti kerja, kaki kita berhenti nggak jalan, kita bisa tidur, tapi jantung dan paru-paru kita tidak pernah berhenti.
Kalau jantung kita berhenti, saudara, maka selesai semuanya. Ini adalah anugerah, saudara. Saudara, kita semua harus mengasihi Tuhan. Dan pertanyaannya, seberapa kita ini mengasihi Tuhan? Seringkali kita datang pada Tuhan waktu kita sakit, waktu kita ada Tuhan dengan setelah doa kita dijawab, sakit kita sembuh, hidup kita diberkati. Apakah kita tetap bisa mengasihi Tuhan? Banyak orang yang kendor untuk menjadi Tuhan. Saudara, kadang-kadang buat orang apa karena kita mata duitan? Tidak. Gerak kita itu selalu kemana perginya, yaitu kepada harta. Kalau kerajaan surga itu menjadi harta kita, maka kita tidak akan terlalu mengejar segala yang lain, karena kita tahu kita punya kerajaan surga. Masalahnya Alkitab berkata, kerajaan surga itu seperti harta terpendam, sehingga tidak banyak orang yang bisa melihatnya. Tapi kalau orang tahu, dia akan rela menjual apa miliknya untuk memperoleh. Saudara, siapakah kita ini? Kita ini adalah anak yang diciptakan Tuhan sebagai pemenang. Untuk itu, saudara, untuk merebut sebagai pemenang, untuk supaya kita konstan sebagai pemenang, saudara, kita harus berani untuk meninggalkan sesuatu di dalam kehidupan kita untuk mencapai itu. Alkitab berkata, seorang petinju tidak hidup sembarangan. Ya. Dia tidak sembarangan memukul. Seorang atlet untuk menjadi pemenang, saudara, dia harus berani meninggalkan kesempatan-kesempatan, mungkin malam minggu, nggak jalan-jalan, nggak nonton, nggak ngopi, ya. Dia harus tinggalkan untuk apa? Dia berlatih. Saudara. Kenapa? Karena dia punya tujuan untuk mencapai pemenang dan mendapatkan medali. Saudara, dia berlatih sedemikian medali. Hidup kita juga demikian. Kita harus berani apa saja yang menghalangi perjalanan hidup kita untuk menerima mahkota kehidupan yang untukku melatih tubuhku. Aku tidak tahu aturan mainnya, tahu cara bertanding. Saudara, sudah waktunya ya kita nggak lihat berkat itu seperti center kelas datang. Hidup adalah hidup pola pikir yang iman itu dalam perkataan kita, apa yang ada diwujudkan dalam hati kita, kita perlu lepaskan dalam perkataan kita. Karena apa? Mujizat itu ada di dalam mulut. Perkatakan firman Tuhan. Maka saya percaya kalau kita perkataannya negatif, kita pesimis, saudara, maka saudara kata-kata yang baik. Saudara, kita tahu kalau kita mengaktifkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saya percaya kerajaan Allah akan senantiasa bersama kita. Saudara, respon kita dalam hidup kita itu penting. Hati-hati, jangan sampai kita tuh bicara negatif. Walaupun itu cuma joke ya, jangan ada sesuatu bicara yang jelek, saudara. Saudara, ketika kita jatuh cinta dan ketemu Tuhan, kita percaya kalau malaikat dosa tidak ditebus, tapi kita manusia salah ditebus oleh Tuhan. Karena kita harus tahu siapa kita. Yesus datang dengan berkata dia bukan saja sebagai juru selamat, tapi dia sebagai guru aku, guru kehidupan kita, di mana dia tuntun kita, dia mengajarkan kita bukan untuk sukses dalam waktu sempit, tapi dia menuntun kita sampai pada kekekalan. Saudara, kita bukan belajar tentang moral, tapi satu Roh Kudus yang masuk dalam kehidupan kita. Jangan sampai, saudara, kita itu tidak menjadi grow up, kita tetap nature kita tetap menjadi bayi, dan kita tidak bisa berbuat.
Saudara, karena itu ayo kita bangun hidup kita dengan sungguh-sungguh. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Saudara, kedewasaan itu bukan satu option, bukan satu pilihan. Tapi saudara, kedewasaan itu keharusan kita sebagai orang percaya. Kita harus bertumbuh. Kita bukan cuma hidup sehat, tapi kita ingin bertumbuh dan sungguh-sungguh bertumbuh. Saudara, bagaimana profil kita mencintai Tuhan? Yaitu supaya kita bisa mewariskan kerajaan surga. Saudara, orang yang tidak dewasa tidak akan diberikan pewarisan kerajaan surga. Anak yang hilang ketika dia pulang, saudara, dia cuma minta pertolongan. Dia minta pengampunan. Tapi dia katakan bahwa dia tidak menerima pertolongan saja. Tapi dia menerima perjanjian. Bukan cuma dia dipeluk, tapi dia diberi jubah yang. Saudara, mari kita lihat apa masalahnya bangsa Israel. Sebagian orang menggambarkan bangsa Israel itu mereka orang yang tidak selamat. Tapi sebenarnya waktu mereka marah dan Musa bersyafaat, Tuhan bilang, aku mengampuni. Bilangan 14. Tuhan mengampuni 40 tahun mana. Gak berhenti dari surga, berarti dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan dari pedang dan musuh. Tapi apa problemnya bangsa Israel? Mereka kehilangan destiny. Mereka kehilangan destiny. Mereka kehilangan perkenanan Tuhan. Mereka bersungut-sungut. Mereka berputar-putar. Bangun pagi, terus mandi, makan, ya mana yang disediakan, tidur, bangun pagi, makan, tidur, bangun pagi. Itu kerjanya, no destination, no purpose. Sampai menjadi tua tidak ada destination, tidak ada progres dan mereka gagal menerima warisan Tuhan. Saudara, hidup ini kita dipanggil Tuhan, itu ada tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi warisan Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, hidup ini bukan sembrono Tuhan, hanya untuk sekedar hidup. Mereka orang bangsa Israel itu mengerti kebaikan, tapi tidak mengerti jalan. Yesus punya cuma 2 kunci. Yang pertama, percayalah. Kedua, ikutlah aku. Yesus bukan berhenti sebagai juru selamat, tapi dia adalah guru kehidupan kita. Dia berkata sebagai guru, percayalah kepadaku dan ikutlah aku. Saudara, jalannya menolong kita menemukan apa? Mengikut dia, supaya kita mendapatkan warisan, jubah, cincin, sepatu. Saudara, siapakah aku ini? Apa panggilanku dalam hidup ini? Saudara, kalau kita cuma sebuah kursi, berarti kita ini cuma dibuat tempat duduk. Musa tuh punya identitas siapa dirinya. 40 tahun Musa itu sukses jadi pangeran. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia menemukan dirinya bahwa dia lahir tidak untuk jadi pangeran Mesir. Saudara, oleh iman dia menolak disebut anak putri Firaun. Karena dia tahu dia tidak dilahirkan to be a prince, bukan menjadi pangeran, but to be a man of God. Menjadi anak-anak Allah. Siapakah kita? Who am I? Saudara, kita lihat, tiap hari kita lihat bagaimana Firaun adalah seorang dewa. Rakyat pada waktu itu, orang-orang Israel dianggap sebagai budak. Saudara, pada waktu itu kita lihat apa yang terjadi. Yesus tidak datang mengampuni. Yesus bilang sama Firaun, katakan pada Firaun, Israel itu bukan budak. Israel itu anakku. Lepaskan dia. Saudara, kita lihat supaya di dalam Keluaran 29 ayat 46. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Saudara, ada fellowship, ada Tuhan di antara kita.
Bapak bukan hanya menolong, Bapak itu bukan hanya mengampuni, tapi Bapak itu rindu ada satu hubungan dengan kita. Saudara, 3 hal yang menjadi kehidupan dalam kehidupan kita, yaitu kita ada cinta kepada Tuhan, maka ada warisan. Saudara, kita lihat kenapa ada perang di Timur Tengah. Saudara, mereka bukan rebutan harta, tetapi sesungguhnya mereka rebutan siapa yang menjadi anak. Saudara, identitas itu adalah titik awal. Bagaimana Yusuf berdiri di depan Firaun. Firaun bangsawan kerajaan Mesir. Yusuf ini budak. Tapi Yusuf bisa membuat Firaun terpesona. Bisa mengartikan mimpi. Cara Yusuf mengartikan mimpi juga tidak sombong. Ya. Firaun kenal sama Yusuf berapa lama? Cuma 1 hari. Firaun bukan orang bodoh. Tidak mungkin dia menyerahkan kerajaannya pada budaknya. Tapi hari itu Alkitab berkata, Firaun menyerahkan kepada Yusuf. Karena hari itu dia bangsawan kerajaan Mesir. Dia ketemu apa? Putra kerajaan surga. Firaun ketemu putra kerajaan surga. Yusuf sukses di Mesir, saudara. Tapi pada waktu dia meninggal, dia berkata, bawa tulangku dari Mesir. Apa artinya? Dia berkata bahwa dia bukan seorang Mesir, dia seorang Israel. Berkata tentang identitas. Dia tetap pegang identitasnya. Kenapa dia digoda Potifar, dia nolak? Saudara, pada waktu itu belum ada Alkitab, ya. Potifar orangnya cantik. Dan Yusuf ini juga bukan mata juling, masih muda, saudara. Potifar ini pasti cantik, orang kaya, pasti banyak make up dan sebagainya. Tapi kenapa Yusuf tidak mau? Dia pertahankan identitasnya sebagai putra mahkota. Saudara, dia tidak mau merusak dirinya sendiri. Aku malu berbuat seperti itu karena dia sudah terima jubah dari Bapa. Saudara, jubah itu penting. Oleh karena itu, saudara, kita lihat bagaimana cinta Bapa itu kuat. Karena itu, kasih itu tidak bisa hilang. Daud seorang raja, dia bisa menyumbang bait Allah 3.000 talenta emas. Sekitar kalau diperinci itu 100 triliun. Tapi apa, dia seorang yang kaya. Tapi dia berkata, jangan tinggalkan rohmu daripada. Saudara, identitas diri kita. Saudara, kita lihat Adam jatuh, kehilangan jubahnya, kehilangan identitas. Dan identitas diri kita sebagai anak Allah sering diserang oleh iblis. Saudara, kita lihat bagaimana Adam diserang. Kalau kamu mau jadi anak Allah, makan buah itu, kamu jadi seperti Allah. Saudara, tapi kita sebagai anak Tuhan, ayo kita tahu who am I, siapakah kita. Kita ini ada anak Allah yang mewarisi kerajaan Allah. Dan hidup kita harus sungguh-sungguh menjadi putra-putra Allah yang hidupnya mempermuliakan Allah. Maka saya percaya kita akan menerima mahkota yang Tuhan janjikan. Jangan seperti Israel yang tahu Tuhan, tapi tidak tahu identitasnya. Hidupnya sembarangan, makan minum, tidak tahu destination sampai tua. Tapi kita, ayo kita membangkit, revival, kita mengalami kemenangan karena kita didesain untuk menang. Dan kita akan mengalami kemenangan di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan kita, dan melayani Tuhan, kita akan mengalami kemenangan dan kemenangan dan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa untuk semua anak-anak Tuhan. Tuhan, kami percaya, kami bersyukur kami ini adalah anak-anak Tuhan yang diangkat oleh Tuhan, yang diwarisi oleh Tuhan, yang didesain sebagai putra-putra kerajaan Allah, yang mewarisi kerajaan Allah. Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi kami, personal love,
satu persatu dengan namanya sendiri, Tuhan. Kami percaya kami tidak didesain untuk kalah, kami didesain untuk menang. Karena itu Tuhan, kami mau grow up, kami mau menjadi lebih dewasa lagi, sehingga hidup kami di dunia yang bengkok, yang jahat ini, kita bisa mempermuliakan nama Tuhan dan orang melihat bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Tuhan memperlihatkan usaha kita berhasil, keluarga kita berhasil, pelayanan kita berhasil, anak-anak kita berhasil, cucu-cucu kita berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Amin.